Kemudian kita lanjut sekarang ke ahkamul udhiyah, ya, hukum daripada udhiyah, ya. Hukum udhiyah. Bagaimana hukum kurban, ya. Yang lain tadi akikah, terus ini fara, kemudian tadi atirah tidak kita bahas. Sekarang kita fokus ke al-udhiyah, diterjemah ke dalam bahasa Indonesia kurban, ya. Bagaimana hukum kurban? Zahaba jumhurul fuqaha, mayoritas, ya, jumhur, mayoritas ulama fikih bermazhab minhumus syafi'iyah. Nah, termasuk di sini Imam Syafi'i, ulama-ulama yang berzhab Syafi'i wal Hanabilah, ulama-ulama yang bermazhab Hambali atau Imam Ahmad, wa huwa arjahul qaulin 'inda Malik. Nah, dan ya menurut pendapat yang paling kuat inda Malikin, ya, ini sebenarnya dua harokatnya. Inda Malikin, pendapat yang arjah paling kuat di kalangan Imam Malik. Wa ihda riwayatain an Yusuf, dan salah satu daripada dua riwayat dari Abu Yusuf, ya. Abu Yusuf itu adalah murid Imam Abu Hanifah. Ternyata di sini Abu Hanifah sama muridnya berbeda pendapatnya, ya. Abu Hanifah nanti beda pendapatnya dengan salah satu riwayat dari muridnya Abu Yusuf. Bagaimana pendapat mereka? Jumhur ulama ila annal udhiyata sunnatun muakkadah. Udhiyah itu, ya, kurban dalam bahasa Indonesia tadi itu sunnatun muakkadah, disunat muakkadkan. Dalilnya mana? Dalilnya wastadallal jumhur ala sunniyah bi adillatin. Mayoritas ulama berdalil atas kesunahannya dengan beberapa dalil. Minha diantaranya qauluhu alaihi salatu wassalam, sabda Rasulullah SAW, idza dakhalal ashru, apabila sudah masuk al-ashr, masuk al-ashr, ya, masuk, ya, 10 pertama bulan Zulhijjah. Wa arada ahadukum, dan ingin, ya, salah seorang di antara kalian ingin ayyudhya, untuk berkurban, fala ya musa, ya massa min sya'rihi, maka jangan memotong rambutnya, wala min basyarihi, tidak juga mencabut, memotong kulitnya sedikit, syai'an, sedikit pun. Nah, ini dari mana dia mengatakan ini sunat? Ini mengatakan sunat karena wa aroda ahadukum, dan kalian ingin. Nah, kalau berarti kalau menyebut kata-kata ingin, berarti itu bisa kita laksanakan, bisa tidak. Ya, karena di sini wa aroda, dan ingin. Nah, ini yang menunjukkan tentang sunnahnya. Nah, kemudian dalil yang berikutnya, wa minha aidan anna Abu Bakrin wa Umar, sungguhnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, karena kedua-duanya la yudhahyani, kedua-duanya tidak menyembelih binatang kurban atau tidak berkurban as-sanah awis sanatain, 1 tahun, bahkan ada mengatakan 2 tahun ndak nyembelih. Ndak nyembelihnya kenapa? Mukhafah, makhafah, karena takut khawatir ayyura zalika wajiban, ya, dianggap bahwa kurban itu wajib. Makanya beliau memberikan contoh sekali atau 2 kali untuk tidak berkurban, supaya jangan dianggap nanti oleh umat Islam bahwa kurban itu wajib, ya. Nah, ini dalil tentang sunnah muakkadahnya kurban atau udhiyah, ya. Nah, kemudian hukum berikutnya, ya. Wa zahaba Abu Hanifah, ya, Imam Abu Hanifah berpendapat ila annaha wajibatun, sesungguhnya kurban itu wajib. Dalilnya mana? Dalilnya fasalli li rabbika wanhar. Ya, ini dalilnya. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, salatlah kalian. Berarti kalau disuruh salat ini bil amr ini. Karena ini fil amr, al-mutlaqul amri lil wujub, ya. Perintah secara mutlak itu secara umum lil wujub, menunjukkan wajib. Wanhar, berkorbanlah, ini juga perintah juga. Berarti kalau pakai pendapatnya Imam Abu Hanifah, berarti salat hari raya Idul Adha dan berkorban setelah itu wajib. Wajib untuk berkorban. Ini menurut
pendapat daripada Hanafiyah, ulama-ulama yang bermazhab Hanafi. Wa mata wajaba 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wajaba 'ala al-ummah li'annahu qudwatuha. Oh, kapan saja ya diwajibkan sesuatu itu kepada Nabi. Nah, kalau Nabi tidak pernah tidak kurban, selalu Nabi itu kurban. Yang tadi yang tidak pernah itu cuma hanya 1 tahun atau ada 2 tahun, yaitu Abu Bakar sama Umar. Itu sekedar untuk memberikan contoh supaya dikatakan jangan dengan wajib. Oh, kalau Nabi berarti tetap istiqomah, setiap tahun itu selalu kurban. Maka karena Rasulullah selalu kurban, makanya dianggap wajib. Nah, kalau wajib bagi Rasulullah, wajib 'alal ummah, maka wajib juga terhadap umatnya. Kenapa? Li'annahu qudwatul ummah. Rasulullah itu adalah qudwah, sebagai suri tauladan terhadap umatnya. Nah, kemudian berikutnya, man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Ini hadis yang populer itu. Man kana lahu sa'ah, siapa saja yang memiliki keluasan rezeki, kekayaan, wa lam yudhi, akan tetapi dia tidak berkurban, dia tidak menyembelih, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali orang itu mendekati musola atau tempat sholat kami. Oh, dilarang untuk dekati Masjid Nabawi. Ini menunjukkan ya ancaman. Wa hadza kal wa'id ala tarki tadhiyah. Ini adalah bagikan ancaman bagi orang meninggalkan untuk berkorban. Wal wa'id innama yakunu ala tarkil wajib. Ancaman itu biasa terjadi karena itu ada unsur meninggalkan kewajiban. Logis juga Abu Hanifah ya. Memang Abu Hanifah itu termasuk ya ulama yang lebih mengedepankan itu logika. Makanya di sini pakai logika beliau itu. Nah, kemudian dalil beliau yang berikutnya, man zabaha qabla shalah falyazbah. Siapa saja yang menyembelih atau berkurban menyembelih sebelum sholat, falyazbah syatan makana, maka hendaklah dia menyembelih 1 kambing sebagai penggantinya. Berarti kalau orang nyembelih sebelum sholat tidak masuk itu. Oleh sebab itu ganti untuk menyembelih. Nah, karena ini diulang, ini menunjukkan wajib katanya itu. Ya. Wa man lam yakun zabaha falyazbah ala bismillah. Orang yang tidak menyembelih tadi itu, maka hendaklah dia menyembelih lagi itu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu amara bizabil udhiyah wa bi'adatiha. Sungguhnya Rasulullah itu memerintahkan untuk menyembelih udhiyah dan untuk diulang. Nah, ini perintah untuk mengulang itu menunjukkan wajib ini menurut Imam Abu Hanifah. Nah,